Sekolah di masa pandemi COVID-19 menjadi tantangan besar bagi para pendidik dan siswa. Begitu pula di MTS Negeri Kota Probolinggo. Berawal dari pembelajaran secara tatap muka hingga beralih menjadi pembelajaran secara daring. Namun situasi ini tidak menyurutkan semangat MTS Negeri Kota Probolinggo untuk terus mengukir prestasi. Selama pandemi, para siswa MTS Negeri Kota Probolinggo justru berhasil menorehkan banyak prestasi membanggakan. Selama kurun waktu 1 tahun kalender 2021, MTS Negeri Kota Probolinggo mengukir puluhan prestasi tingkat provinsi sampai nasional. Prestasi yang diraih ini tidak hanya bersifat akademik, tetapi juga non-akademik. Kepala MTS Negeri Kota Probolinggo, Tawin, mengatakan, prestasi ini diraih berkat kerja keras seluruh sivitas akademika MTS Negeri Kota Probolinggo, baik para siswi peserta lomba, Bapak Ibu guru pembimbing lomba, hingga para wali murid. Menurut Tawin, torehan prestasi yang telah diukir tentu menjadi motivasi seluruh siswa-siswi untuk berprestasi lebih baik lagi di tahun 2022. Di MTS Negeri Kota Probolinggo saat ini ada program kelas unggulan yang kemudian dinamakan kelas jalur khusus. Di jalur khusus ini ada 3 program kelas, yaitu kelas sains, kelas tahfidz, dan kelas ITIK. Adanya program kelas unggulan ini dibuat agar anak-anak jelas sesuai dengan bakatnya. Selain itu, Kepala MTS Negeri Kota Probolinggo juga berharap prestasi yang diraih selama tahun 2021 dapat dipertahankan dan semakin meningkat lagi di tahun 2022. Kita memiliki kelas unggulan yang dinamakan jalur khusus itu, yaitu anak-anak ada jalur sains yang dinamakan kelas olimpiade, kemudian kelas tahfidz, komunitas bagi anak-anak penghafal Al-Quran. Yang ketiga adalah kelas IT. Ya, IT komunitas anak-anak yang senang informasi dan teknologi. Tujuannya tidak lain adalah supaya anak-anak itu jelas sesuai dengan bakatnya. Kalau anak-anak pinter secara kognitifnya, ya, secara kognitifnya otomatis anak-anak itu kan berprestasi dalam akademik. Karena anak-anak itu memiliki prestasi akademik, maka kita kumpulkan jadi satu dalam satu komunitas yang dinamakan kelas olimpiade. Nah, kelas olimpiade inilah nanti anak-anak dididik untuk mempersiapkan lomba-lomba akademik. Kalau kelas tahfidz, emang anak-anak ini mulai dari MI-nya, SD-nya, memang dia itu sudah bakat penghafal Al-Quran. Maka anak-anak ini dikumpulkan jadi satu, yaitu yang dinamakan kelas tahfidz. Kemudian yang ketiga kelas IT. Kita mengikuti masa globalisasi sekarang ini sudah tidak lepas dari IT. Sehingga anak-anak yang memiliki kesenangan, maka dimasuklah di kelas yang namanya kelas IT yang berbasis komputer. Perbedaannya itu adalah satu di muatan lokal. Muatan lokal, kalau itu kelas olimpiade berarti muat lokalnya adalah materi-materi tentang sains. Ya, tentang sains, tentang olimpiade itu. Kemudian yang kelas tahfidz itu ada pembinaan tahfidz. Jadi ada muatan lokal, pembinaan tahfidz. Ya. Kemudian juga ditambah dengan ekstrakurikuler tahfidz. Demikian juga kelas olimpiade juga ada ekstrakurikuler olimpiade. Demikian juga kelas IT. Kelas IT ini juga
ditambahi dengan pengetahuan tentang IT, juga anak-anak ini ada ekstrakurikuler robotik yang sampai sekarang ini kita masih tetap action ekstrakurikuler ini. Malah kita ingin mempersiapkan lomba IT tingkat nasional itu tahun 2022 ini. Nah, alhamdulillah mulai tahun 2018 kita juara 2, tahun 19 kita juara 1, tahun 2020 kita juara 3. Hanya tahun kemarin yang kita tidak dapat juara tapi masuk final lomba robotik itu. Mengapa kita tidak dapat juara? Emang terus terang saja di tahun 2020 ini kan vakum kan. Karena anak-anak itu ya karena adanya pandemi Covid itu akhirnya anak-anak pembelajarannya kan menggunakan daring, menggunakan online. Sehingga ekstrakurikuler robotik ini tidak ada. Nah, sehingga vakum, baru mau lomba itu baru kita mempersiapkan. Jadi sangat mendesak sekali persiapannya. Kita masih mengikuti aturan. Karena kita ini diberi kurikulum darurat. Jadi ada kurikulum darurat itu karena di masa pandemi itu tidak boleh lebih dari 4 jam pelajaran. Tidak boleh lebih dari 4 jam pelajaran. Sehingga kita tetap 100% tapi masuknya 50%. Jadi 4 mata pelajaran artinya 4 jam pelajaran itu di sesi pertama, kemudian 4 jam pelajaran di sesi kedua. Sehingga anak-anak ini sama dengan masuk 100% tapi dibagi 2 sesi ya. Kalau harapan kami anak-anak ini, asumsi saya anak-anak ini kan juara ya. Juara bagi dirinya tapi juara untuk orang lain. Ya minimal itu anak-anak ini memiliki kompetensi sesuai bakatnya. Kalau dia bakat di akademik, berarti anak-anak ini sudah memiliki kompetensi akademik. Jadi seandainya dia meneruskan ke tingkat yang lebih atas, mungkin dia bisa memilih. Ya, demikian ya sekolah mana yang dituju. Kemudian yang kedua kelas tahfidz. Anak-anak ini sudah mulai memiliki kompetensi hafalan Al-Qur'annya kan. Alhamdulillah anak-anak ini kalau udah lulus rata-rata itu 3 juz hafalannya. Malah tahun ini kami ada siswa itu kelas 7 itu hafalannya sudah menuju 10 juz. Jadi sudah 9 juznya sudah hafal. Karena mulai SD dia 8 juz, masuk di MTSN nambah lagi 1 juz sehingga 9 juz. Sekarang udah menuju ke 10 juz. Sementara itu, Yeni Ernita, guru bahasa Indonesia di MTS Negeri Kota Probolinggo mengatakan, para siswanya mampu berprestasi karena ada dukungan dari lingkungan sekolah. Sekolah juga sudah mengetahui bakat dan minat dari masing-masing siswa. Ini berkat adanya 3 kelas khusus, yaitu kelas Olimpiade, kelas tahfidz, dan kelas IT. Dalam 3 kelas ini, pola pembelajarannya berbeda dengan kelas reguler. MTS Negeri Kota Probolinggo ini mempunyai 3 kelas khusus. Yang pertama itu kelas Olimpiade, yang kedua kelas tahfidz, yang ketiga kelas IT. 3 kelas ini mempunyai pola pembelajaran yang khusus berbeda dengan kelas reguler. Dari 3 kelas ini, di kelas Olimpiade 1 kelas, kelas tahfidznya ada 2 kelas, kelas IT-nya ada 3 kelas. Jadi keseluruhan ada 6 kelas. Sebetulnya dalam satu tingkat itu ada 9 rombel atau 9 kelas, yang 6 kelas ini untuk kelas khusus, jadi yang regulernya hanya ada 3 kelas. Dari kelas khusus inilah kemudian kita kembangkan, MTS Negeri Kota ini mengembangkan pola pembelajaran yang sesuai dengan programnya. Jadi yang kelas Olimpiade dikembangkan, dikhususkan memang untuk dibentuk anak-anak menciptakan siswa-siswa yang berprestasi di bidang Olimpiade. Kemudian di kelas IT juga dikhususkan untuk
anak-anak yang berprestasi untuk di bidang IT, dan kelas tafid khusus untuk anak-anak yang harus mampu ditarget selama 3 tahun ini harus berapa juz yang harus mereka hafalkan. Pada dasarnya diawali dari ketika kita menerima penerimaan siswa baru, kita catat dulu apakah ada yang siswa berprestasi non akademik. Setelah itu kita kembangkan, karena di sini memang ada beberapa guru yang mempunyai prestasi di bidang non akademik seperti Pak Endo yang punya prestasi di bidang pencak silat itu, maka rata-rata yang dari SD-nya itu memang punya bakat pencak silat, maka dikembangkan lebih lanjut oleh Pak Endo yang kemudian secara terbuka, secara berkala, kemudian kita juga mengikuti berbagai event-event yang diselenggarakan untuk lomba pencak silat khusus untuk kelas di usia-usia SMP dan SMA. Seperti kemarin itu yang di Cirebon itu ternyata kita ditandingkan dengan anak SMA dan ternyata siswa kita mampu ya berhasil menjadi juara. Menjadi siswa berprestasi di sekolah memang menjadi kebanggaan tersendiri. Seperti yang diungkapkan oleh Tiara Syabila Susanti, siswa kelas 8 IT 2 MTS Negeri Kota Probolinggo. Ia mengatakan bahwa sejak sekolah dasar ia sudah senang dengan pencak silat. Pada masa pandemi COVID-19 saat ini, selain sekolah secara daring atau belajar dari rumah, Tiara masih bisa meraih berprestasi. Yang terbaru, ia sukses menyabet juara 2 jurus tunggal senjata pada kejuaraan UMJ National Virtual Championship tahun 2022. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Syabila Susanti. Saya kelas 8 IT 2. Saya bersekolah di MTSN Negeri Kota Probolinggo. Dulu saya ingin bersekolah di sini karena untuk mengedepankan agama. Saya sangat senang sekali bersekolah di MTSN Negeri Kota Probolinggo karena untuk mengedepankan agama. Kejuaraan yang terakhir kali saya ikuti adalah UMJ Virtual Championship 2022. Ayo untuk adik-adik yang ingin bergabung dengan saya di MTSN Kota Probolinggo, saya tunggu ya. MTSN keren. Hal senada disampaikan oleh Hermawan Zaki Firmansyah, siswa kelas 8 IT 1 MTS Negeri Kota Probolinggo. Ia mengatakan bahwa mulanya masuk MTS Negeri Kota Probolinggo karena arahan dari orang tuanya. Ternyata ia merasa pilihan orang tuanya benar. Di MTS Negeri Kota Probolinggo, Zaki mampu berprestasi dalam bidang olahraga karate. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hermawan Zaki Firmansyah, kelas 8 SD 1 MTSN Kota Probolinggo. Ya, saya sekolah di MTS Kota Probolinggo karena kakak dan keluarga saya lebih banyak sekolah di MTS Kota Probolinggo. Dan di MTS ini sekolahnya sangat bagus, gurunya ramah, teman-temannya sangat baik. Dan di MTS ini saya dapat meraih prestasi yang bagus. Dan saya dapat menjuarai lomba Budi Luhur Cup Championship Jakarta, dapat menjuarai juara 1 kata perorangan putra. Ayo teman-teman sekalian, mari daftar di MTS Kota Probolinggo ini karena sekolahnya sangat luar biasa. Sedangkan Dia Najwan Atar, siswa kelas 7 Olimpiade MTS Negeri Kota Probolinggo, mampu menorehkan prestasi di bidang akademik.
Ia berhasil mencapai juara 2 Olimpiade IPA Nasional jenjang SMP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najwan Atar dari kelas 7 Olimpiade. Saya biasanya dipanggil Najwan. Saya sekolah di sini karena orang tua saya ingin sekolah di sini. Saya juga ingin sekolah di sini karena ingin memperdalam ilmu agama. Selama saya di sekolah, saya mendapatkan banyak prestasi, yaitu salah satunya mendapatkan prestasi juara 2 Olimpiade tingkat nasional tahun ajaran 2022. Ayo teman-teman atau adik-adik yang ingin berprestasi seperti saya, sekolah di MTS Negeri Kota Probolinggo. Laporan redaksi Tada Today TV.